Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, terima kasih yang masih bergabung bersama kita ya. Dan kita masuk ke dalam session tanya jawab. Dan alhamdulillah belum sudah ada 2 pertanyaan yang kita pilihkan. Dan yang pertama, kita kasih kesempatan buat yang ada di masjid dulu ya. Ini pertanyaan untuk guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al Ustadz Hilman Fauzi. Silahkan yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ponijo dari Majelis Talim Al-Bambawi, Sukatani, Bekasi. Begini Pak Ustadz, ada orang yang menantang saya untuk bersumpah. Tetapi kalau kita nggak mau bersumpah, itu dianggapnya bohong. Bagaimana itu Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus banget dan ini mewakili banyak orang. Berani sumpah nggak gitu ya? Kalau nggak berani sumpah bohong gitu ya. Silakan guruku. Ya baik, bismillah. Mohon izin Kiai Fikri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 2 indikator penting saat kita mau berjanji atau bersumpah, apalagi ketika menggunakan nama Allah di dalamnya. Yang pertama, kita punya keyakinan bahwa kita bisa memenuhi sumpah itu. Kalau kita kagak yakin, jangan. Walaupun dituntut sama orang gitu loh. Ayo berani demi Allah enggak gitu kan? Berani sumpah ini enggak? Kalau kita enggak yakin, jangan. Kenapa? Khawatirnya kita terjebak pada dosa. Karena sudah menggunakan nama Allah tapi kita tidak memenuhi janji yang kita ucapkan. Atau sumpah yang kita ucapkan. Nah yang kedua, jika sudah terlanjur kita berkata, berjanji, bersumpah atas nama Allah, maka tidak ada sikap terbaik kecuali penuhi sumpah itu. Bukan karena tuntutan kepada orang, tapi lebih kepada janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bahasa kitanya udah kadung kita mengatakan kalimat itu diawali dengan yakin, maka tidak ada hal yang lain kecuali penuhi sumpah itu. Dan yang paling penting juga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saat kita hidup jangan terlalu bergantung sama omongan orang lain. Betul apa betul? Ini yang sering jadi penyakit, ini yang sering jadi beban. Kalau hidup kita ngikutin omongan orang, maka kita kadang-kadang tidak punya keyakinan di hati kita. Apa yang perlu kita kedepankan? Yang perlu dikedepankan adalah mana yang Allah sukai, mana yang Allah cintai, mana yang Allah ridhoi, baru kita lakukan. Walaupun barangkali orang gak suka dengan perbuatan kita. Kenapa? Karena tauhid kita, iman kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jangan terbawa arus, jangan kepancing emosi gara-gara dituntut sama orang tentang janji dan sumpah kita. Yang tahu diri kita hanyalah kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih guruku. Tuh ya, jangan kebawa emosi ya. Ada lagi sumpah pocong tuh, serem banget itu. Aduh, bagaimana sih itu ceritanya ya Allah. Ya baik, kita akan lanjutkan untuk yang kedua. Ini mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz Fikri Haikal MZ. Ali mohon izin bacain pertanyaannya dari media sosial ya. @zakiayu01, pertanyaan beliau. Gimana caranya menjaga hati agar tidak terlalu mencintai? Masya Allah. Terkadang saking cintanya sampai seperti buta mau melakukan apapun yang diperintah. Ini bucin nih ya, budak cinta. Baik guru, mohon izin jawabannya silakan. Bapak Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Memang ya kata orang, cinta bisa menimbulkan berjuta rasa. Bahkan ada anekdot, terlena dia, tersiksa dia, ujung-ujungnya merana dia. Sian amat kayak
Karena itu serba berlebihan memang dilarang oleh agama, termasuk cinta. Cinta yang berlebihan itu akan mendatangkan penyakit. Penyakit buat dirinya, penyakit buat orang yang dia cinta. Makanya tadi saya bilang, yang tengah-tengah saja sesuai dengan ajaran Islam. Artinya apa? Jangan sampai jadi budak cinta. Mulut, ketuhanan yang Maha Esa. Begitu ngejar jabatan, kesetanan yang berkuasa. Akhirnya ajaran-ajaran Tuhan ditabrak, dilanggar. Diikuti hawa nafsunya, merusak dirinya, merugikan rakyat banyak. Ini yang terjadi nih. Yang berlebihan merusak diri sendiri, merusak orang lain. Apalagi orang yang kita cintai. Bapak, Ibu, saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai. Karena itu jangan sampai hal yang berlebihan. Cinta ya sewajarnya. Bagaimana caranya? Memberikan ketenangan kepada orang yang kita cintai. Cinta kepada istri, berikan ketenangan. Jangan posesif. Sebab begini ya, nikah itu dalam agama milkul manfaah, bukan milkul mutlak. Perbedaannya, saudara kalau beli motor itu milkul mutlak tuh. Setelah saudara bayar tunai, cash, nggak ngutang, tuh motor terserah. Saudara mau pakai, boleh. Saudara mau ceburin ke kali, boleh. Saudara mau gantung di pohon, nggak apa-apa punya saudara. Mutlak saudara apakan saja, terserah. Milkul mutlak. Tapi suami istri milkul manfaat. Karena itu harus dijaga juga perasaannya. Cinta berikan ketenangan. Itu bukti rasa cinta tuh. Benci juga berikan ketenangan. Jangan ganggu-ganggu. Biasanya kita kalau udah benci nih, kita ganggu tuh orang. Kita fitnah kemana-mana. Kita jelekkan di depan umum supaya orang tersebut hancur harga dirinya. Ini luar biasa kejinya nih. Karena itu pesan saya kepada Mbak Zaskia ya. Cintailah sewajarnya. Kenapa? Supaya kalau satu saat pasangan kita melakukan perbuatan salah menurut kita, kita gampang maafinnya. Nah ini nih, Bu. Cinta sama suami sewajarnya. Suami bukan malaikat. Kalau satu saat ibu masakin sayur, begitu dicobain sama suami matanya melotot, ibu jangan marah-marah. Oi, nyengir aja lo, dengerin. Kalau sewajarnya satu saat pasangan kita berbuat salah, kita legowo. Suami juga begitu. Kalau satu saat istri berbuat salah, berikan ketenangan. Gampang maafinnya, enggak ngungkit-ngungkit. Pak, jangan suka ngungkit sama bini. Duit kasihin aja semua. Cuman yang disimpan banyakan lagi. Nah, kalau benci juga sekedarnya. Kenapa? Siapa tahu hari ini kita benci, besok jadi orang yang kita cintai. Berkoar kemana-mana, benci sama si fulan, benci sama si fulan, benci sama si fulan. Fulan datang bawain kue bolu, luluh hati kita. Orang sekampung lihat baru kemarin kita caci maki di depan orang rame. Sekarang kita senangnya sama fulan bukan main. Malu hati kita tuh. Karena itu Islam agama solusi. Islam agama yang real. Mengajarkan kepada manusia untuk jalan-jalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih guruku ilmunya. Aduh, nih hari ini kalau kita sikapi dari awal sampai akhir, banyak banget ilmu yang kita dapatkan. Betul nggak Bu?
Benar ya Pak ya. Lalu juga pemirsa di rumah ya. Dan Masya Allah sesaat lagi kita akan masuk ke dalam sesi khusus. Kita akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Cahaya Hati Indonesia.